merusak, kemudian ada titipan dari lawan satu perusahaan untuk mematikan server, gitu kan. Itu menjadi ini exploit yang ilegal. Gitu ya. Oleh karena itu, yang nanti kita akan lakukan network security assessment tidak boleh sampai exploit, ya. Jadi hanya sebatas security assessment, scanning vulnerability. Jadi sampai ke kita mengetahui kelemahannya aja dari suatu jaringan. Jadi tidak sampai melakukan exploit. Kalau ada yang melakukan exploit, ya itu di luar tanggung jawab saya, ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Ada pertanyaan terkait pendahuluan tadi? Belum, Pak. Oke. Di sini ada beberapa tipe vulnerability, ya, secara umum, ya. Jadi ada yang namanya physical vulnerability, ya. Vulnerability caused by physical device dan jaringan, ya, dari perangkat fisikalnya si perangkat itu dan jaringan tersebut. Misalnya lokasi storage, ya, kemudian gedung dan lain-lain. Kemudian ada lagi yang namanya natural vulnerability, ya. Ini terkait alam. Vulnerability is caused by natural and environmental factors. For example, fires, ya, kebakaran, floods, kebanjiran, ya, banjir. Kemudian earthquakes, itu adalah gempa bumi. Kemudian temperatur, suhu yang meningkat, yang menjadi tinggi. Dust, debu juga bisa menjadikan satu perangkat menjadi sangat rentan. Kemudian electricity problem, ya, terkait dengan sistem kelistrikan yang ada di perangkat tersebut dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, tipenya ada terkait dengan hardware dan software, ya. Vulnerability is caused by certain types of hardware and software on device and network. Jadi beberapa vulnerability itu terjadi dikarenakan tipe-tipe hardware dan tipe-tipe software, ya. Misalnya kayak tadi saya sempat jelaskan Windows ini, yaitu kan software, ya. Software itu bisa OS, ya, bisa aplikasi macam-macam, ya. Kalau biasanya ada kalau misalnya rilis satu software baru, kemudian tahun depan sudah rilis lagi, berarti ada satu kelemahan yang dipunyai, kemudian di-update. Ya, biasanya kalau ada update software itu biasanya satu, dia mengupdate adanya satu bug atau kelemahan atau vulnerability. Ya, yang kedua, kalau aplikasi biasanya dia update advertising, biasanya nambah-nambah apa segala macam, ya. Nah, terkait dengan yang keempat, ya. Nah, kalau yang tadi itu sebenarnya kita nanti hampir mainnya di sini sebenarnya. Yang kalau scanning vulnerability itu biasanya hampir di sini semua, ya. Hardware dan software vulnerability. Oke, kita lanjut ke media vulnerability. Vulnerability caused by backup media, ya. Dulu ada yang namanya floppy disk, ya. Kemudian CD-ROM, ya. Itu semua rata-rata bisa dicuri, ya. Kalau sekarang ada namanya flash disk, ya, apalagi sekarang flash disk sekecil itu dia berkapasitas sangat besar, ya, berarti data yang dibawa kan juga cukup banyak, gitu, ya. Nah, kalau itu hilang, nah itu jadi satu vulnerability, ya, terkait dengan media. Dan dia juga bisa rusak, ya. Kalau flash disk biasanya teman-teman lupa di kantong baju terus kecuci, gitu, ya. Biasanya kalau kecuci, biasanya sih harusnya rusak, gitu, ya. Kalau ada sistem di dalamnya yang short. Tapi kalau emang nggak short, biasanya masih bisa dipakai. Nah, rusaknya bisa karena debu, ya. Kemudian ada hubungan pendek di rangkaiannya, itu yang membuatkan dia jadi rusak. Oke, itu tipe vulnerability secara umum, ya. Ada yang namanya physical, natural, hardware dan software serta media.
Nah, ini terkait dengan di jaringan itu sendiri. Jadi kita sudah masuk ke dalam hardware dan software ya, terkait dengan hardware dan software vulnerability. Jadi kita tidak membahas ya natural gitu ya, yang vulnerability terkait dengan natural, kemudian physical kita sudah pernah bahas terkait storage penyimpanan, dan ini paling kita akan bicarakan terkait yang dua di bawah ya. Classification of vulnerability ya, jadi klasifikasinya ya, kalau secara umum klasifikasinya ada berapa klasifikasi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 klasifikasi terkait vulnerability. Yang pertama adalah misconfiguration. Ini adalah kesalahan pada saat mengkonfigurasi ya. Ini biasanya terjadi di pada saat operation. Nah, tadi kan ada ini ya, ada design, implementation, kemudian operation. Nah, di misconfiguration ini bisa jadi terjadi di operation, atau dia juga bisa terjadi di implementation pada saat implementasi pertama. Ya, di operation misalnya, operation itu kan dia kalau ada satu hal perubahan routing segala macam, kan dia merubah di dalam routernya ya. Nah, ini yang terjadi kalau teman-teman pernah mendengar tahun 2000 berapa ya, 2014 atau 2015 gitu, operator Indosat pernah down ya, lumayan lama gitu. Itu disebabkan karena misconfiguration ya. Pada saat vendor sedang melakukan update routing ya, update routing di salah satu router, dia bekerjanya di remote gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang biasa buka Windows CMD gitu kan, itu kan biasanya banyak ya, nggak cuma satu. Ini untuk ini pakai alt-tab gitu kan, dibuka. Nah, pada saat dia meload datanya gitu langsung ke dalam yang di load itu salah router, salah posisi. Karena kan dia bisa buka banyak router di situ ya. Nah, ternyata yang di load itu adalah di router yang salah, maka seketika itu juga dia mengundang seluruh traffic dari luar negeri itu masuk ke dalam operator Indosat, yang menyebabkan jaringan di Indosat itu mati. Ya, itu problemnya. Dan saat itu juga si vendornya tidak mengerti apa-apa. Kenapa? Karena linknya langsung putus, ya kan? Karena kan pasti pakai Indosat. Linknya putus dan dia juga pakai handphone, kalau pakai Indosat juga tidak bisa digunakan. Nah, kemudian baru disadari ada sesuatu yang salah. Kebetulan itu hari libur, ya. Jadi tidak ada yang standby di kantor secara reguler. Nah, si vendor datang langsung tanpa harus berkoordinasi dengan si orang yang karyawan yang bertanggung jawab di situ, karena sudah pasti handphonenya juga nggak bisa dihubungi karena mati jaringannya, gitu kan. Otomatis dia tidak diizinkan masuk karena tidak ada yang bertanggung jawab. Seperti sebelumnya kita pernah belajar terkait dengan tamu yang masuk ke dalam satu perusahaan, dia harus tahu siapa yang bertanggung jawab di sana, siapa yang bertanggung jawab atas diri dia kerja di dalam. Dan kemudian terkait dengan seorang tamu yang bekerja di luar jam kerja biasanya. Nah, itu sudah diterapkan, tapi dia memang ya tidak telah melakukan itu, sehingga ya entah bagaimana akhirnya bisa, tapi lumayan lama ya untuk mencari tahunya. Ya, ini cukup lama juga matinya, dan ini dikarenakan misconfiguration ya. Nah, ini ada default installation, ada buffer overflow. Nah, nanti kita jangan satu-satu. Unpatched server, default password,
open service, application flow, operation system flow, dan design flow. Ya, ini semua adalah terkait dengan kecacatan yang ada di aplikasi, OS, dan pada saat mendesain. Oke, sebentar. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke dalamnya? Dan sesuatu yang tidak diinginkan, artinya kayak tadi tidak dimaksudkan dengan sengaja gitu ya. Kalau kita biasanya vendor itu kan karena banyak proyeknya, banyak perangkat yang harus dikerjakan gitu kan, sehingga bisa jadi suatu saat dia salah melakukan sesuatu upload konfigurasi yang sebenarnya tidak diinginkan sama dia untuk melakukan itu ya. Jadi terkait dengan device of network parameter can provide security holes. Jadi bisa menciptakan adanya lubang-lubang keamanan, ya. Bahkan kalau case yang tadi itu bukan menciptakan lubang keamanan, bahkan itu udah langsung menyerang, ya. Karena dia membuat interrupt ke dalam satu jaringan menjadi mati, ya. Jadi udah bukan membuat security holes lagi, itu sudah menyebabkan jaringan mati, ya. Apa yang dikerjakan oleh si vendor tersebut. Ya. Oke, kemudian default installation, ya. Most people install a software application on laptop, computer, server, or other device, ya, kayak di mobile phone, so that it doesn't take too long and doesn't want to run into difficulties. So just use the default. Ya, kadang-kadang teman-teman kalau habis download aplikasi kemudian diinstal, udah ikutin defaultnya aja gitu ya. Nah kalau misalnya menggunakan apa namanya yang kemarin kita gunakan itu OS-nya Linux ya, kalau misalnya menggunakan Linux dan itu tidak diganti password defaultnya, maka semua orang pasti tahu passwordnya Linux itu rootnya adalah Tor. TOR ya, sehingga itu menjadi celah buat sebagian orang untuk bisa masuk ke dalam perangkat tersebut, padahal dia tidak diotorisasi untuk masuk, ya. Karena saking banyaknya perangkat, jadi dengan OS Linux dia nggak mau ganti-ganti password, gitu ya. Ini terkait default password. Biasanya ini juga yang mengerjakan vendor-vendor yang ingin melakukan proyeknya cepat selesai, ya. Misalnya ada beberapa proyek biar cepat selesai, biasanya kalau cepat selesai, cepat dibayar, dan dianya cepat dikasih apa namanya gaji, ya, terkait insentif. Kalau dia bisa apa namanya menyelesaikan satu proyek ini, maka dia dapat insentif berapa. Kemudian buffer overflow, ya. Buffer overflow vulnerability is one of the many vulnerability of network security. This type can be used on remote access or local access because this can give the attacker the opportunity to spread move by coding on the target. Ya, kenapa? Karena buffer overflow attacks occur when the attacker give excessive input to the program being run. Jadi dia kadang-kadang
buffernya itu tidak mampu menampung ya. Jadi sehingga overloaded. Nah, kalau udah overloaded, maka memori itu nggak bisa nampung, artinya dia tidak bisa membaca lagi pesan apa yang message apa yang lewat gitu ya, sehingga itu tidak apapun yang lewat maka biasanya akan lewat dengan ditambahkan karena kejadian overflow ini, maka apapun yang dikirim oleh si attacker akan lewat saja, di bypass saja oleh si memorinya. Jadi misalnya kayak beberapa sistem firewall itu dia defaultnya kalau kita berikan load yang sangat tinggi, ya artinya kalau si firewallnya overload, apa yang terjadi? Coba ada yang bisa jawab nggak? Kalau firewall kita kasih load yang sangat tinggi sehingga dia overloaded, apa yang terjadi? Biasanya, ada yang bisa jawab? Mungkin hang gitu Pak, kayak jadi kayak apa sih namanya? Karena terlalu banyak muatan gitu, jadi lambat gitu. Nah, ada yang, gini, betul, firewallnya akan mati. Tapi coba kalian bayangkan, firewall itu menghubungkan satu node ke node yang lain, ya. Ketika hang, apa yang terjadi? Kan mati kan firewallnya. Tapi kan kalau ini di firewallnya dipunyai oleh si operator yang punya service yang harus tetap jalan, akan di set apa biasanya? Kalau menurut saya itu kejadiannya adalah kalau firewallnya hang, maka supaya service-nya tetap dilayani, bagaimana? Apa yang terjadi di firewall itu? Biasanya firewall akan melakukan bypass. Jadi dia nggak lewat policy-nya lagi, jadi di bypass aja supaya service-nya tetap berfungsi. Nah, itulah kejadian yang membuat traffic yang lewat setelah di bypass dari firewall itu, maka itu yang dikhawatirkan membawa kode-kode script untuk melakukan sesuatu serangan di dalam perangkat tersebut, karena firewallnya udah di bypass. Karena kalau misalnya tidak di bypass, ya otomatis putus dong, ya kan? Karena kan dia lewat firewall, firewallnya hang, mati, ya putus. Nah, apa yang terjadi? Semua customer akan mati teriak gitu kan. Daripada biasanya nih operator nih settingan, daripada customer teriak, problem firewall akan diselesaikan kemudian. Nah, sementara backup plan-nya adalah dia ada di bypass. Jadi ketika dia problem, maka di bypass langsung tetap service jalan. Tapi itu menjadi membuka lubang celah keamanan yang sangat besar karena sudah firewall-nya di bypass. Oke, itu ya. Kemudian unpatched server, jadi server yang tidak di-patch. Nah, jadi beberapa perusahaan software, gitu ya, perusahaan hardware termasuk server itu dan perusahaan-perusahaan OS dia ketika memproduksi satu server dengan lengkap OS-nya, kemudian biasanya di setahun kemudian atau belum sampai setahun dia sudah rilis ya, kemudian disewalah orang untuk mengetes servernya, ternyata ditemukan beberapa celah gitu ya. Nah, penemuan beberapa celah itu akan diupdate di patching server setelahnya. Jadi ada namanya patch server. Nah, itu sebenarnya untuk menutup apa yang memang kekurangan pada saat di develop di yang pertama kali itu ya. Bahkan kalau teman-teman lihat satu aplikasi kayak aplikasi browsing aja ya, Firefox apa segala macam itu ada versi berapa. Setiap di patch dia versinya berubah. Jadi setiap perubahan itu ada kelemahan-kelemahan, ada kebutuhan yang memang sangat dibutuhkan oleh masing-masing tadi tentang
Amped server ya. Sekarang yang berikutnya adalah terkait default password. Oke, tadi default password juga sudah jelaskan terkait dengan password yang default ya, terkait dengan misalnya root jadi tor gitu ya. Beberapa ini sudah saya jelaskan tadi ya. Khususnya untuk para admin ya, biasanya admin itu kadang harus lebih tidak malas lagi kalau mau bikin password gitu ya, supaya tidak terjadi tidak merugikan server yang di manage oleh dia. Open service. Nah, open service. Apa sih yang maksud open service? Open service tuh kayak gini. Teman-teman punya flash disk ya. Flash disknya itu biasanya ada yang namanya OTG ya, on the go flash disk. Dia bisa disambungkan ke laptop dan juga bisa disambungkan ke handphone. Itu namanya open service. Artinya ketika kita melakukan koneksi antara dua perangkat yang dengan software yang berbeda, itu kita tidak memerlukan biaya tambahan. Artinya kita nggak perlu bayar misalnya dari laptop Lenovo ke flash disk-nya Samsung. Kita nggak perlu melakukan bayaran tambahan ke Samsung atau ke Lenovo-nya. Karena port itu dianggapnya open service. Itu yang dimaksud open service. Nah, dari open service ini itu menjadi satu jalan ya, satu jalan buat segala suatu threat atau serangan itu bisa menjadi masuk karena dia servisnya terbuka buat siapa saja. Oleh karena itu beberapa perusahaan laptopnya itu USB sudah tidak bisa digunakan ya, termasuk di perusahaan saya di laptop semua karyawan itu USB sudah tidak bisa digunakan ya untuk flash disk ya, tapi kalau saya beda, saya masih bisa dipakai gitu ya, karena memang dari awal saya sudah ya bukan untuk kegiatan yang negatif, tapi memang sengaja saya ini supaya saya bisa menginstal macam-macam. Tapi kalau sejujurnya di kantor itu udah nggak ada yang bisa install macam-macam, karena mereka kalau menginstal harus panggil IT gitu ya. Tapi kalau saya memang dari awal sudah ya saya buka password adminnya, saya kosongkan password adminnya, kemudian saya ganti gitu ya, sehingga saya bisa memanage laptop saya sendiri gitu ya. Oke, terus nah kalau keterangannya sendiri di sini ya, open service adalah application that can interact with other application even through different developer. Kan tadi yang saya jelaskan di beberapa, kalau tadi contoh kecilnya, kalau contoh besarnya ya server-server saling, misalnya Cisco dia bisa berhubungan dengan server routernya Huawei gitu ya, atau dengan Juniper ya, itu terkait dengan open service. Jadi ada service-service yang memang terbuka, semua developer bisa komunikasi tanpa harus berbayar gitu ya. Nah, di satu sisi ya, karena itu open maka ada gap untuk trade sama attack pada aplikasi tersebut ya. Paham ya, ini terkait dengan open service. Kemudian application flow ya, cacatnya di aplikasi ya. An application was developed from a research or need. Jadi aplikasi itu di-develop ya, dibuat, dihasilkan dari research. Jadi pengembangan dan kebutuhan. Jadi dilihat kebutuhannya untuk apa dan pengembangan bagaimana. Ya, pada saat ini banyak sekali aplikasi yang sudah di-launch ya. Kemudian beberapa kemudian ya itu harus dirubah versinya, ditambahkan lagi ini, tambahkan lagi. Nah, kalau di handphone itu dulu awal Gojek ya diinstal gitu ya. Kemudian setelah beberapa waktu ada case gitu ya, ada hacker yang bisa mengambil data-data Gojek apa segala macam. Kemudian Gojek meluncurkan baru lagi aplikasinya yang mungkin lebih aman, lebih
lebih sulit untuk hacker untuk masuk gitu ya. Nah, akan seperti itu. Makanya teman-teman akan lihat di semua aplikasi yang terkait dengan uang ya, terkait dengan belanja online ya, atau pembayaran online ya, kayak Dana, kemudian apalagi macam-macam yang modal seperti itu akan melakukan ada yang namanya update aplikasinya tipe ini misalnya gitu ya, terkait dengan kebutuhan mereka dan kemungkinan adanya vulnerability di sana. Jadi kalau teman-teman lihat, oh muncul rilis satu aplikasi baru, nah ini biasanya ada sesuatu sehingga dia meluncurkan gitu ya. Kemudian ada operating system flow. Nah, udah jelas kalau operating system itu dari zaman kalau zaman saya masih kuliah dulu di PNJ, itu saya di lab komputer menggunakan OS yang namanya masih pakai DOS ya, belum pakai Windows gitu ya. Dan hardware-nya itu menggunakan PC-nya ya, 286 XT itu apa namanya, PC-nya, tipenya 286 XT, terus ada 80 gitu ya, dan itu masih kecil-kecil sekali gitu ya. Nah kalau OS-nya sendiri dari mulai Windows muncul Windows 3, Windows 3.11 gitu ya, kemudian naik ke Windows 3.1, 3.11, kemudian ada Windows 95 ya, kemudian ada naik lagi Windows 98, kemudian ada Windows 2000, kemudian dari Windows yang biasa muncul pula ada Windows NT gitu ya, kemudian ada Windows Vista, dan itu semua meningkat terus ya, dari sampai akhirnya sekarang ada Windows 10 ya, itu terkait dengan berbagai macam, ada fitur, ada keamanan, itu semuanya seperti itu ya. Nah, kalau di handphone itu terkait dengan namanya Android dulu ya, dulu terkenal Android dari mulai ya namanya macam-macam lah, sampai tipe yang paling akhir sekarang itu adalah yang terbaru gitu ya. Itu dari sekarang udah Android versi berapa? OS-nya 9 ya, kalau nggak salah ya. Atau udah tinggi lagi, saya 10, lupa. Pak. 10 ya? Udah 10. Tahu nama ininya saya nggak hafal gitu ya. 10 itu nama kerennya apa gitu. Nah, itu berkembang terus ya operating systemnya ya, maupun di handphone ataupun di laptop. Kemudian design flow. Nah, ini terkait dengan kecacatan waktu desain awal gitu ya. Ini akan menyebabkan adanya lubang yang bisa di treat atau attack ya, karena kesalahan desain ya, sehingga itu akan misalnya gini. Dan serangan pun bisa disebabkan bukan karena disengaja, bisa juga karena tidak disengaja. Misalnya karena bencana alam gitu ya. Nah, pada waktu desain, kesalahan desainnya itu misalnya dia tidak menggunakan emergency disaster recovery gitu ya. Itu akan menyebabkan satu perangkat yang dihajar gempa bumi gitu ya, kemudian dia down dan dia tidak punya backup, nah itu artinya error ya, dia desainnya salah. Harusnya desainnya kayak di Indonesia nih, biasanya semua operator tuh ada di kota-kota besar ya, atau di hampir setiap pulau besar mereka ada. Misalnya Jawa, di Jawa itu karena lumayan padat dan besar, dia butuh 2 biasanya, di ujung dan di ujung. Biasanya Surabaya, Jakarta untuk menjadi redundant. Sumatera itu juga cukup luas. Jadi biasanya ada di Palembang, ya Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara di Medan. Kalimantan, nah Kalimantan itu bisa dibuat 2 redundant juga. Sulawesi, cuma memang jarang yang
terkait dengan kayak DNS segala macam itu, misalnya naruhnya di Papua itu jarang. Jadi itu tetap biasanya Papua dan Sulawesi itu jadi satu. Gitu ya. Nah itu terkait desain. Ya, jadi kita mendesainnya seperti apa. Nggak cuma perangkat, tapi terkait dengan linknya. Linknya desainnya gimana, cukup nggak? Misalnya, ini lebih enak saya gambar sih ya. Jadi misalnya ada BTS, ya BTS kapasitasnya dia 10 mega, ya 10 mega untuk area tersebut. Kemudian dia membawa di atasnya ada BTS lagi. Jadi transportnya itu menggunakan transport yang ada ke satu BTS di atasnya ya. Misalnya contoh lah di PNJ ada BTS, dia untuk 10 mega. Kemudian BTS itu adalah BTS akhir. Artinya di atasnya dia punya koneksi BTS lagi yang untuk menghubungkan transmisinya. Misalnya BTS-nya yang satu di Jalan Margonda, ya. Nah, Jalan Margonda dia punya kapasitas 10 mega juga, ya, 10 mega. Nah, ketika BTS ini ke arah yang lebih besar lagi, misalnya dia masuk ke arah Jakarta untuk dia sampai ke BSC-nya, kan BTS itu kan harus ada BSC atau aransi ya untuk sebagai home-nya ya, base-nya. Nah, kalau yang ini udah 10 mega minimal transmisi yang dari Margonda ke arah BSC atau ke arah aransi, dia kapasitasnya minimal harus 20 mega. Iya kan? Karena kalau nggak 20 mega, dia hanya 10 mega otomatis salah satu udah dari dua BTS yang kapasitasnya 20 mega, maka tidak akan terlayani yang 10 mega salah satunya. Ya, atau setengah-setengah. Jadi cuma 5 mega baru bisa dibawa ke arah BSC-nya. Seharusnya desainnya itu dihitung berapa di bawah BTS itu butuh bandwidth-nya ya. Jangan sampai bandwidth yang membawanya itu lebih kecil dari bandwidth yang ada di BTS. Makanya teman-teman kalau misalnya nih apapun transmisi, apapun operatornya, kalau kalian lihat di sinyal handphone kalian itu penuh gitu ya, penuh artinya Anda dapat sinyal full dari BTS gitu. Tapi itu ternyata tidak menyebabkan internet kita cepat, bahkan tidak bisa akses internet gitu ya, tidak bisa akses internet atau apapun lah data ya. Jadi itu kendalanya pasti ada di bandwidth transmisi yang mengarah ke BSC-nya. Jadi bukan di area tersebut, memang benar itunya sinyalnya bagus segala macam, tapi itu nggak cukup, sinyal bagus itu nggak cukup ya. Jadi beberapa kalau mengalami kayak begitu, itu seorang yang punya pemahaman teknikal itu mengerti, oh ini pasti problemnya di sini, gitu ya. Ini pasti problemnya di sini, karena memang apalagi sekarang ya, ketika BTS baru diaktifkan, dia langsung 4G. Nah, ketika 4G, ada satu yang pakai 4G, terus karena kenceng dia pakai macam-macam data ini, nonton video, ngegame gitu kan, terus apalagi itu semua sampai download itu berbarengan ya, habis datanya kepake semua. Bandwidth-nya habis kepake semua. Mungkin cuma 100 user udah habis gitu ya. Seperti itu gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya oke Pak, bukannya itu sharing, betul sharing. Jadi kalau misalnya udah banyak, misalnya nambah 200, yang tadinya speednya dapat 5 mega akan turun jadi 2,5. Turun lagi. Tapi semakin banyak, maka kalau udah semakin kecil, kalau namanya data semakin lambat, itu kita pasti bilangnya, belet nih, nggak bisa akses gitu kan. Nah, rata-rata akan seperti itu. Ini terkait dengan kecacatan di desain, itu contoh. Ada pertanyaan?
Enggak, Pak. Oke. Kita lanjut ke 10 vulnerability ya, 10 vulnerability on the network. Jadi ada 10 vulnerability yang terjadi di network. Kalau tadi ini masih ini ya, klasifikasinya seperti ini. Nah, sekarang yang benar-benar vulnerability yang terjadi di network ada lebih spesifik lagi dijelaskan. Yang pertama, USB thumb drive, ya artinya flash disk. Yang paling pertama flash disk. Flash disk itu kayak ya istilahnya kalau dia bisa membawa virus kemana-mana ya. Ketika ada awalnya mungkin flash disknya bersih gitu ya, bersih, tidak ada virusnya. Ketika dia dipakai di satu komputer yang bervirus, maka virus itu pindah ke USB ya. Kemudian USB itu berpindah lagi kemana-mana gitu ya, sehingga menyebabkan virus tersebar langsung ya. Itu yang menyebabkan kenapa vulnerability terdapat di USB thumb drive ya. Kalau misalnya aplikasinya itu cuma virus yang merusak aja, itu masih mending. Tapi kalau virus yang masuk adalah bukan virus, tapi kayak semacam Trojan, itu yang bahaya. Ya. Jadi kalau Trojan itu kan dia bisa menginformasikan dari dalam, ya, apalagi terhubung ke internet. Dia akan menginformasikan ke masternya, saya udah di dalam sini nih, gitu kan. Tinggal eksekusi aja. Nah itu, karena semua kalau sudah terhubung internet yang bahaya. Nah, di sini dijelaskan, believe it or not, USB drives are actually one of, if not the most, ya, common ways you can infect a network from inside a firewall. Jadi, kita udah pasang firewall secanggih apapun, gitu ya, melindungi jaringan internal, gitu ya, dari serangan dari luar, gitu ya. Tiba-tiba kita punya USB yang bermasalah, yang isinya macam-macam, ada Trojan, ada virus, ada worm, ada macam-macam lah. Gitu. Terus kita pakai ke dalam laptop kita yang sudah ada di internal jaringnya. Pada saat itu otomatis ya itu tidak melalui firewall lagi, dia udah langsung ada di dalam. Nah itu yang menjadi salah ya. Kenapa USB thumb drive itu menjadi salah satu vulnerability yang sangat berbahaya gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Maka change the computer default auto-run policy. Jadi ada di komputer kan ada namanya auto-run ya, defaultnya ya harus dirubah. Jadi ketika ada software masuk, ada USB masuk, dia nggak harus merun otomatis ya. Jadi harus dicek dulu ya. Ya kalau memang teman-teman merasa antivirus itu penting, ya silakan. Tapi antivirus itu bukan satu jalan satu-satunya untuk laptop kita aman. Kenapa? Karena antivirus itu diberikan permission untuk masuk sampai ke paling dalam di komputer kita. Artinya, kalau ada sesuatu yang mendompleng di antivirus tersebut, maka komputer kita ya sudah bisa dipastikan itu menjadi bahan santapan ya di luar. Kenapa? Karena saya pernah menemukan pada waktu asesmen di jaringan internal yang mengecek switch yang ada di dua gedung di KPPTI dan Wisma Antara. Ya, itu kan ada switch besar yang menghubungkan antara keduanya saling berkomunikasi. Ya, data itu kita ambil dan kita cek, ternyata di dua kantor itu, di dua gedung kantor itu ada sesuatu yang setiap waktu itu connect ke dalam menuju ke suatu tempat di Amerika ya. Jadi dia secara otomatis itu melakukan koneksi. Nah, ternyata setelah diamati apa yang melakukan itu? Itu adalah aplikasi kayak Microsoft ya, antivirus. Dia otomatis dia akan melakukan tanpa minta izin ya. Dia sudah melakukan koneksi ke luar negeri. Ya. Itu yang
Itu yang terjadi. Ya. Makanya policy yang perlu dicek ya nggak mesti semua. Jadi mana yang sangat yang diperlukan bagi masing-masing laptop ya silahkan itu digunakan. Ya. Yang kedua adalah laptop dan netbook. Nah, udah jelas. Tadi USB Thumb 9. Kalau laptop sama netbooknya udah jelas menjadi sesuatu yang apa namanya, yang media yang lebih besarnya karena dia terhubung ke jaringan. Misalnya kita dalam satu perusahaan, ya laptop kita tuh sangat bermasalah gitu ya. Terus kita menggunakan jaringan internal, otomatis dia akan terinfluence semua jaringan di situ. Kalau di jaringan tersebut sudah mempunyai sesuatu yang menghambat hal seperti itu sehingga dimatikan atau segala macam, itu bisa oke lah, masih oke. Tapi kalau nggak punya, dia akan menyebar kemana-mana ke bahkan ke server-server ya. Yang paling parah itu kalau sampai ke server email ya. Nah ini di sini terkait dengan contoh-contohnya aja itu tidak ya sebagai contoh aja. Nah saya pernah menjelaskan terkait dengan aplikasi yang namanya ShareScan ya. ShareScan itu adalah satu aplikasi yang dulu misalnya sebelum ada WiFi, sebelum ada policy terkait dengan share FTP ya, sharing folder dengan FTP itu dulu hanya semua sharing file ya, sharing folder ya, semua sharing folder, sehingga ketika sharing folder walaupun dipakai password itu masih bisa ditembus ya. Jadi dengan sharing share scan itu dia bisa meng-share seluruh file yang di-sharing di jaringan itu dimanapun gitu ya. Yang penting terhubung ke satu perusahaan itu. Sehingga dia bisa menampilkan semua data yang ada di sharing file tersebut. Nah, itu sangat berbahaya ya. Jadi dan problemnya adalah kita bisa menginfect komputer-komputer yang sedang di-scan sama kita, atau komputer yang di-scan sama kita itu menginfect kita menjadi kena virus ya. Jadi kebalikannya ya. Seperti itu. Yang ketiga terkait dengan wireless access point. Ya. Wireless access point ya sekarang itu mungkin ini udah lumayan sudah lumayan bagus ya, karena dari wireless access point yang generasi sebelum-sebelumnya itu sangat mudah di-hack, sehingga dulu ya waktu anak saya di SMP saja dia setiap datang ke satu tempat yang ada wifi-nya, dia langsung mengeluarkan satu aplikasi ya yang dia bisa menghack wifi tersebut dan dia bisa internetan langsung di situ ya. Jadi itu adalah sesuatu yang dulu sangat mudah dicari aplikasinya, tapi memang resikonya adalah kita harus melakukan riset ulang ke handphone kita ya supaya tidak menggunakan yang aslinya ya, sehingga itu bisa diinstal aplikasi tersebut. Nah, tapi memang ke sini ya beberapa WPA itu sudah berubah menjadi WPA 2. Ya, kemudian ada lagi WPA 2. Nanti kita pelajari tentang wireless security ya. Dan sudah dipastikan wireless itu juga sumber vulnerability. Orang yang sedang di sniffing, spoofing awalnya dari wireless ya. Semuanya sama wireless. Nanti setelah ini kita coba satu aplikasi namanya Who's on My Wi-Fi. Kita lihat seperti apa teman-teman yang punya coba browsing yang kalau pakai handphone dia bisa pakai laptop untuk coba carinya. Nanti setelah ini kita praktekkan Who's on My Wi-Fi. Jadi untuk ngecek di Wi-Fi kita itu yang login siapa aja sih, yang masuk siapa aja. Ya, itu juga sebagai information gathering. Setelah ini ya, setelah ini. Oke. Kemudian
miscellaneous USB device. Nah, kalau tadi itu terkait USB thumb drive ya, jadi yang kecil. Nah, kalau yang ini ya, yang nomor 4 ini hampir seluruh perangkat itu terhubungnya menggunakan USB device ya. USB pun tingkatannya ada USB 1, 2, 3 ya, kemudian ada USB tipe C gitu ya. Entah apapun namanya, yang pasti semua menggunakan perangkat USB ini ya, yang artinya setiap jenis perangkat, misalnya printer masuk ke dalam laptop ya, atau perangkat-perangkat lain yang di rumah tangga, yang di perusahaan juga pakai USB semua, itu bermasalah juga ketika terjadi kayak semacam virus worm itu bisa kemana-mana gitu ya, bisa kemana-mana karena semua bisa terhubung menggunakan USB device ya, bisa terinfeknya melalui USB device. Nah, kalau melihat klasifikasi tadi, ini adalah terkait dengan open service ya kan, jadi open service ya, karena ini apapun terkoneksinya menggunakan USB device. Nah, di sini apa sih yang harus dilakukan? Nah, harus ada kontrol ya terkait dengan policy device mana aja yang harus masuk gitu ya. Misalnya di laptop, kontrolnya apa? Ya udah, berarti USB di laptop itu tidak bisa digunakan sehingga orang tidak bisa menularkan sesuatu, mentransfer data menggunakan USB. Dia harus menggunakan jaringan misalnya dari email perusahaan, dan itu kan sudah ada sistem security-nya di mail server perusahaan tersebut gitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang di zip atau apa, dia akan ditolak atau apa. Jadi beberapa operator juga gitu, dia tidak mau file yang ditransfer itu di zip. Artinya kalau di zip nggak akan kebaca gitu ya. Jadi ditolak, biasanya di zip ditolak gitu ya, supaya tidak ada data-data yang masuk itu yang bisa merugikan jaringan mereka. Inside connection yang kelima. Internal company employees can also inadvertently or ini artinya itu tidak melakukan aksesnya itu kadang-kadang nggak niat gitu lah. Maksudnya kan ada di meja ada akses, kalau dulu ya pakai RJ45 kabel disambung. Kalau sekarang mungkin kalau dulu di beberapa tempat misalnya di ruang tunggu ya, itu ada koneksi RJ45 ya, inside connection. Nah, kalau koneksinya itu aktif, itu berbahaya ya, karena tiba-tiba dia colok di RJ45 itu, ternyata dia nyambung ke internal network. Nah, itu sangat berbahaya. Itu yang namanya inside connection gitu. Jadi bisa dari tamu ya, bisa dari karyawan itu sendiri yang berpindah-pindah tempat. Nah, makanya sekarang semua sudah diwajibkan menggunakan WiFi gitu ya. Jadi yang koneksi menggunakan kabel RJ45 itu harusnya normally close. Jadi kalau misalnya dia mau pakai di nomor sekian, maka dia harus minta izin untuk dilakukan pembukaan, karena pembukaannya harus sesuai dengan request gitu ya. Nah, terkait dengan inside connection ini, karena dia harus request gitu ya, karena harus yang punya level setiap karyawan yang mempunyai autentikasi dan akses level yang diperbolehkan aja. Ini terkait dengan inside connection. Jadi dia nggak boleh terbuka dan open gitu ya. Siapapun yang nyolok bisa dapat gitu. Nah, di tempat saya itu, jadi WiFi-nya ada 2. Satu WiFi untuk employee, yang satu WiFi untuk tamu. Nah, WiFi, jadi mereka akan sangat mudah untuk
memonitor gitu. Yang employee otomatis dia langsung masuk ke internal jaringan Indosat. Tapi yang tamu maka dia masuknya di luar internal jaringan Indosat. Sehingga itu sangat dimudahkan untuk memanage semua akses yang ada di sana. Artinya kita tidak membatasi orang, kan vendor-vendor itu juga butuh akses internet juga ketika masuk ke dalam Indosat, ya, ke dalam satu perusahaan. Maka dikasih supaya dia bisa bekerja, supaya dia bisa melakukan konfigurasi atau apapun, tapi tetap tidak dari luar. Walaupun ada di dalam, dia tetap dari luar, bukan dari dalam, ya. Jadi seperti itu. Nah, the Trojan human, ya. Trojan human ini kalau kemarin saya jelaskan terkait Trojan horse, yaitu yang ada masuk ke dalam virus atau malware yang masuk dan membuka dari dalam perangkat. Kalau ini Trojan human ini adalah sesuatu yang dibawa oleh biasanya dari karyawan itu sendiri, ya. Misalnya sini, internal company employee can also dia bisa masuk ke dalam network, ya, dan mengkompromis pada network-network tertentu gitu, ya. Kemudian dia juga kadang-kadang bawa rekan kerjanya, ya, apa namanya, ada vendor, kemudian vendor juga bawa temannya misalnya, ya. Nah, sehingga jika ini jadi satu masalah gini, yang bukan karyawan dan tapi dia sering masuk gitu kan, orang kan jadinya lihat, oh ada orang yang ikut sama dia gitu, ya, selalu ikut sama dia dan dia karyawan yang ini bukan gitu, dan dia memang bekerjanya memang ini apa namanya selalu dikawal gitu, sehingga ketika karyawan itu nggak ada, orang lain tahu, oh itu tanggung jawabnya si karyawan yang tadi gitu, ya. Sehingga karena sudah kebiasaan, artinya jadi itu sesuatu yang biasa gitu, ya. Nah ini kejadian waktu saya ada di Wismantara. Jadi ada beberapa area lokasi di Wismantara itu yang itu digunakan untuk polisi Polda untuk melakukan tracking gitu, ya. Untuk melakukan tracking menggunakan server yang ada di meja tersebut gitu. Jadi ada 2 polisi yang itu sering. Jadi kalau dia nggak ada karyawan yang nemenin juga orang udah tahu gitu. Nah, suatu saat pas jam makan siang sekitar jam 12-an gitu, ya. Dan kebetulan security-nya lagi turun sholat dulu sebentar. Nah, karena alasan tidak ada yang membackup security-nya, sehingga kosong kan pas jam makan siang itu. Masuklah ada orang ke situ, kemudian di area tersebut, tidak jauh dari area tersebut, cuman menghadapnya ke jendela kaca di luar, ya. Ada orang duduk situ dan orang-orang menyangkanya, ya, saya sih tidak ada di sana. Mungkin kalau saya ada di sana mungkin karena saya tahu polisi-polisi itu siapa aja saya tahu dan saya kenal gitu, ya. Salah satunya adalah teman saya waktu di ID Security training gitu, ya. Nah, mereka menganggap oh itu yang kerja saya teman karyawan si A gitu, ya. Sehingga tidak diambil sesuatu perhatian khusus. Apa yang dilakukan dia? Dia itu mengambil laptop dan chargernya dicopot dari kolong, kemudian nggak cukup satu, di seberangnya diambil juga, kemudian dibawa, gitu, ya. Setelah itu, setelah orang udah mulai datang habis makan, rame. Laptop saya hilang, gitu kan. Ada 2 orang yang hilang laptopnya, dan setelah diceritakan dan dilihat di apa namanya, di CCTV baru kelihatan. Nah, nanti setelah ini putus kita nyambung lagi, ya. Ini udah tinggal kurang dari 1 menit, nanti kita sambung lagi setelah ini. Nah, setelah
dicek di CCTV-nya, ternyata ya kan seperti itu case-nya. Jadi dia itu datang tidak ada yang memperhatikan, bahkan ada yang ngobrol dan tidak tahu kalau dia adalah seorang pencuri laptop dua-duanya. Dan itu benar-benar diambil pada saat ramai dan orang tidak memperhatikan kalau itu memang bukan karyawan dan bukan pula vendor. Dia hanya temannya si vendor tersebut. Itu. Tapi vendornya bukan vendor yang itu, vendor yang lain-lain karena di situ banyak vendor. Makanya perlu dijadikan satu pemisahan mana ya. Optical media ini sebenarnya hampir sama lah, optical media, tapi sekarang kan kita jarang menggunakan optical media ya. Laptop-laptop juga sudah tidak ada DVD-nya gitu kan. Dulu CD-ROM itu kadang-kadang banyak virus gitu ya. DVD dan ya contoh CD, DVD itu contoh optical media. Sebenarnya media optical itu nggak cuma di dan DVD. Ada yang namanya MOD ya, magnetic optical disc ya. Itu juga menggunakan optical. Nah, ini terkait di bawah ini adalah apa yang harus dilakukan. Jadi terkait optical media itu kalau di case di sini ya terkait yang bisa mengakses ke di CD ya, ini kalau ini terkait dengan musik ya. Ternyata ada pencurian ya, pencurian dari optical CD itu sehingga di data CD musik itu ada yang namanya dimasukkan satu data yang bisa mencuri ke dalam satu jaringan gitu ya di CD tersebut, sehingga itu menjadikan bermasalah gitu ya, karena seperti ini aja seperti stick gitu ya, menggunakan CD. Jadi sudah diinstal duluan ada sesuatu di CD-nya sehingga itu yang virus dan trojannya itu yang jalan di optical media itu, karena dia dari sana dia melakukan pencurian terkait dengan data-data yang sangat rahasia di jaringan. Nah, terkait ini juga ada terkait diingatkan reminder should be sent to employee about authorizing third parties, identify the source by asking question, not making assumption. Nah, artinya gini, kalau misalnya memberikan sesuatu data berupa kalau enggak semua optical CD ya, hampir semua gitu ya. Ini sebenarnya sangat dibutuhkan. Jadi kalau kita ada sesuatu yang aneh gitu ya, melihat sesuatu yang aneh gitu. Nah, itu mengidentifinya harus bertanya, asking question, bukan membuat satu asumsi kayak contoh yang tadi gitu ya. Karena dia berasumsi pegawai itu adalah vendor yang bekerja sama si ini. Itu kan berasumsi ya, bukan bertanya. Kalau saya biasanya kalau ada orang yang tidak saya kenal ada di ruangan kantor jalan-jalan, saya tanya, Bapak mau cari siapa gitu kan. Kalau kita tanyakan, artinya dia sudah memperhatikan, ada yang memperhatikan, dia sudah mengetahui ada yang memperhatikan. Itu membuat niatnya pasti sudah berkurang, tidak akan. Tapi kalau dia cuma ngetes air aja nih, lewat, nggak ada yang nanyain, nah, dia bisa melakukan sesuatu. Makanya jangan mengidentifikasi seorang itu atau source ya, data
itu karena atensi gitu ya. Tapi harus melakukan satu penelitian terhadap hal tersebut. Nah, kemudian yang ke-8 adalah terkait dengan insight is 2020. Ini artinya seperti ini. Ini kalimat ini adalah kalau kita baca di artinya, while much of this focus on mitigation threat that capitalize on digital technology, we should forget that the human mind is also very effective at storing information. Ya, jadi paham. Jadi kalau tadi kita ngomongin masalah teknologi digital segala macam gitu yang menyimpan data gitu ya. Sebenarnya kita harus paham otak itu ya, pikiran manusia itu bisa sebagai memang sebagai information gitu kan. Who is watching you when you log into your desktop, ya kan? Where are your hard copy stored? Makanya saya bilang, jadi kalau misalnya teman-teman melakukan sesuatu di keramaian, lihatlah sekelilingnya. Supaya apa? Supaya apa yang kita kerjakan tidak dilihat orang. Kalau orang melihat itu, otomatis gerakan tangannya itu akan terlihat, terekam di memori. Sehingga gerakan tangan tersebut yang dilakukan di membuka handphone, saya ngelok handphone, gerakan tangan itu bisa langsung diartikan kodenya, gitu ya. Jadi jangan sampai itu terlihat. Misalnya, karena makanya banyak yang melakukan kalau masukin pin ditutupin gitu ya. Ya kalau memang memang sulit untuk melakukan masukin pin tanpa terlihat, ya memang harus ditutupin. Jadi kalau menurut saya karena memang agak besar tangannya, jadi pin edisi pun ketutupan semua sama tangan saya kalau pada waktu saya masukin pin gitu ya. Jadi harus benar-benar melakukan apa yang di bawahnya. The best safeguard is being conscious. Ya, jadi kita harus benar-benar konsentrasi ya terhadap sekeliling ya pada saat melakukan sesuatu yang sangat sensitif. Jadi lihat kanan, kiri, depan, belakang gitu. Jangan sembarangan lah gitu ya terkait dengan insight is 2020. Ini baca ya. Nanti saya tutup dulu. Ini Galaxy Tab A, Yunan belum di mute, udah saya mute. Oke. Saya Aris, Pak. Ya. Oke. Itu yang ke-8. Yang ke-9 ya, smartphone dan semua digital service sudah pasti itu menjadi vulnerability ya. Vulnerability yang bisa membuat kita kecurian macam-macam ya, misalnya akses mobile banking dari handphone kita ya, kemudian belanja online dari handphone kita ya, selama kitanya bisa paham ya semua apa yang diakses dari handphone kita itu beresiko gitu ya, beresiko ya. Maka perlu memastikan segala apapun yang kita lakukan dari smartphone kita itu ada dimensi security yang dilaluinya, kayak dia masukin password, ada autentikasi segala macam itu ya. Ya, pada dasarnya ini yang menjadi vulnerability ya smartphone. Ya. Kenapa? Smartphone kalau hilang gimana kabarnya? Semua data yang ada di situ, semua aset-aset yang ada di handphone itu, ya kan? Itu menjadi kerentanan ya. Smartphone dengan seperti itu menjadi satu kerentanan, kecuali handphone kalian itu cuma ada yang tipe Nokia yang lama yang cuma buat telepon sama SMS dan nggak ada apa-apa. Kalau itu hilang, itu nggak ada masalah. Gitu. Maksudnya tidak
sampai ke macam-macam, ada data aplikasi ini, aplikasi itu, karena dia masih memang cuman telepon sama SMS doang, ya. Secara ini kecil, gitu ya. Tapi tetap itu bisa menjadi masalah, walaupun nggak sangat besar. Nah, ini terkait dengan apa yang harus dilakukan, ya sebenarnya sama sih semua. Smartphone kita, bagaimana kita pakai smartphone kita, gitu ya. Policy yang ada di ini, apakah masuk kita mau pakai security key atau seperti apa, atau yang menggunakan apa namanya sidik jari, gitu ya. Itu polisinya ya, terserah, macam-macam yang kira-kira memang sangat dibutuhkan, gitu ya. Kalau misalnya lebih aman pakai, lebih enak pakai apa namanya pattern, ya silakan. Tapi walaupun pattern itu kalau waktu itu saya pernah melakukan, nggak tahu ya model yang Android yang sekarang itu, dulu kita melakukan copy pada suatu apa ya handphone gitu ya, di waktu di praktek di ID City itu, dan ketika dibuka lagi itu bisa dilihat dia patternnya apa ya, kodenya apa, itu semua bisa dilihat. Kalau misalnya hilang gitu ya, itu bisa disinkronisasi dan bisa terlihat semua data-data yang ada di dalamnya. Jadi itu adalah smartphone itu bagian dari vulnerability ya. Nah, yang ke-10 itu adalah email. Udah jelas, email itu bisa digunakan sebagai phishing. Ya, karena kadang kita kalau misalnya sedang apa namanya? Ya yang kebanyakan yang sudah bekerja gitu kan ada dari atasan ya, dari CEO, dari mana yang pernah saya ceritakan terkait dengan tes phishing dari kantor saya itu, dan itu terpancing sekitar 2000-an masuk email untuk mendapatkan iPhone X gitu ya. Padahal saya udah tahu wah ini phishing, nggak perlu diakses gitu. Bahkan ada yang disuruh ngeklik linknya, ada yang diklik ngisi data, ya nama segala macam diisi semuanya. Itu udah ada sekitar 500-an orang, dan itu berarti awareness dari karyawan masih butuh ditingkatkan gitu ya. Makanya saya ke teman-teman, goal dari mata kuliah ini teman-teman mempunyai awareness yang sangat tinggi ya terkait semua, entah itu di rumah, di kampus, ataupun nanti di dunia kerja ya. Oke, ini yang selebihnya silakan nanti, slide-nya belum ada ya. Ini kita nggak usah bahas dulu. Nanti saya belum masukin ke sini soalnya. Tapi ini sebagai tambahan aja. Jadi kalau misalnya yang jadi utama yang dua modul di atas. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke wireless security. Ada pertanyaan?